Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hani Intan Prastiwi, nomor induk B02-19028, Program Studi Sastra Indonesia, Universitas 11 Maret. Di video ini saya akan memaparkan review materi yang disampaikan di webinar Trimsi yang telah dilaksanakan pada tanggal 8 Desember 2021 melalui Zoom Meeting dan live streaming di YouTube Trimsi Manuskrip. Sebelum masuk ke pemaparan materi, saya akan menjelaskan terlebih dahulu mengenai webinar ini. Topik yang didiskusikan dalam webinar ini adalah pemanfaatan manuskrip digital dalam bidang akademik. Webinar ini merupakan edisi ke-7 dan sebagai program bulanan yang digagas oleh Trimsi bekerjasama dengan Manasa. Webinar ini merupakan edisi ke-7 dan sebagai program bulanan yang digagas oleh Trimsi bekerjasama dengan Manasa. Manasa sendiri merupakan kependekan dari Masyarakat Pernaskahan Nusantara. Dan Manasa adalah sebuah asosiasi yang menghimpun para pengkaji, peneliti, pemerhati, dan pecinta pernaskahan Nusantara. Tujuan dari Manasa sendiri adalah untuk mempromosikan kekayaan khasanah kebudayaan Nusantara melalui manuskrip yang sudah dialih formatkan ke bentuk digital. Sementara Trimsi merupakan kependekan dari Digital Repository of Endangered Manuscript in Southeast Asia. Trimsi merupakan sebuah program pelestarian manuskrip Asia Tenggara yang digagas oleh Pusat Pengkajian Islam dan Masyarakat PPIM UIN Syarif Hidayatullah Jakarta. Trimsi memfasilitasi open access pemanfaatan terhadap manuskrip-manuskrip yang tidak terbatas. Baik, harapan dari webinar ini, hasil digitalisasi manuskrip melalui Trimsi betul-betul dimanfaatkan untuk memproduksi ilmu pengetahuan yang bisa dinikmati bersama-sama. Materi yang pertama disampaikan oleh narasumber yang pertama yaitu Asep Yuda Wirajaya. Materi ini disampaikan dengan judul pemanfaatan manuskrip digital. Bapak Asep Yuda Wirajaya mengatakan bahwa naskah kuno saat ini itu masih dipandang sebelah mata oleh banyak pihak. Padahal di dalam naskah itu terkandung nilai-nilai kearifan lokal yang dapat dimanfaatkan sebagai sumber inspirasi di masa sekarang. Lalu, Bapak Asep juga bersyukur karena adanya Trimsi ataupun EAP dari British Library dapat menampung naskah-naskah digital yang kemudian bermanfaat bagi peminat naskah di Indonesia khususnya dan seluruh dunia. Beliau juga memaparkan bahwa terdapat 3 tahapan dalam digitalisasi. Tahap yang pertama yaitu membuat versi digital dari manuskrip yang telah ditentukan atau ditemukan. Yang kedua membuat versi e-manuskrip. Lalu yang ketiga adalah pemanfaatan isi manuskrip untuk kepentingan yang lebih luas. Sebelum tahun 2006, digitalisasi belum terlalu masif terdengar, sehingga muncullah mitos bahwa mencari naskah itu sulit. Sejak 2006, mulai dikenalkan digitalisasi melalui lektur. Sejak itu, mahasiswa peminat filologi semakin meningkat dan diperbolehkan mengkaji naskah-naskah digital yang berada di luar negeri. Kajian terhadap naskah sebelum 2006, suntingan teks itu dianggap wajib. Sampai 2005, kajian selalu berputar di struktur, fungsi, dan isi. Mulai 2006 sudah beragam. Kajian mulai terlihat dari bidang sastra, budaya, linguistik, agama, dan sebagainya. Ini adalah sepenggal potongan dari PowerPoint yang disampaikan di webinar. Yang pertama itu sastra bisa terlihat dari kajian semiotik, resepsi, hermeneutik, ekranisasi, lalu linguistik ada pragmatik, analisis wacana, kesantunan, agama terlihat dari ajaran, konsep dan persebaran, lalu budaya dan sejarah terlihat dalam kajian difusi budaya atau historiografi. Lalu ini adalah contoh pemanfaatan digital
digitalisasi naskah dalam seni pertunjukan. Adanya adaptasi naskah dari Ila Galigo, lalu adaptasi naskah Pangeran Sambernyowo, adaptasi naskah Babat Mangir, dan lain-lain. Materi yang kedua dibawakan oleh narasumber Giuseppina Monaco dengan judul Pemanfaatan Manuskrip Digital dalam Bidang Akademik. Ibu Juis dalam materinya dapat digarisbawahi bahwa beliau memaparkan alasan mengapa semua naskah itu harus didigitalkan. Yang pertama, preservation. Pemulihan bencana dan keabadian, akses, kemampuan pencarian, sirkulasi, interaksi, open access, integrasi, dan kapasitas penyimpanan media elektronik. Bentuk naskah digital itu ada 3. Yang pertama, repositori, mikrofilm, dan foto biasa. Ibu Jus juga memaparkan bahwa di tahun 2021, teknologi itu mempunyai dampak besar dalam bidang humaniora, terutama untuk memudahkan penelitian dan juga membuka penelitian kepada khalayak umum. Materi yang ketiga dibawakan oleh narasumber ketiga, yaitu Muhammad Nida Fadlan dengan judul Filolog Milenial Digital Tampilkan Kekunoan dalam Kekinian. Bapak Muhammad Nida menyampaikan bahwa diperlukan upaya yang ekstra dalam mengenalkan kajian manuskrip ke kaum milenial saat ini, sehingga memiliki tantangan yang relatif berbeda dengan generasi-generasi sebelumnya. Tantangan filologi di masa kini dapat dilihat dari bahan yang melimpah tetapi yang mengkajiannya sedikit dan lain sebagainya seperti yang tertera pada gambar. Beliau juga mengharapkan bahwa mahasiswa tidak hanya sekedar mengkaji dan sekedar tahu bentuk manuskrip itu seperti apa, tetapi mahasiswa harus terlibat dalam mempromosikan naskah tersebut. Sekian review singkat materi webinar Trimsi Manuskrip edisi ke-7 dari saya. Terima kasih sudah menonton.